Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika dengan nomor induk mahasiswa 220445. Saya dari kelas RA12 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis semester 5. Di video ini saya akan memaparkan sedikit materi mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Bapak Asep Rafiuddin SEMM. Selanjutnya, materi-materi yang akan saya bahas pada video ini, yang pertama, konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, analisis dan perancangan pekerjaan. Yang ketiga, perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat, rekrutmen dan seleksi. Yang kelima, penempatan dan pemberhentian. Yang keenam, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, pengembangan karir. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau SDM adalah proses merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan semua aktivitas yang terkait dengan pengelolaan karyawan dalam suatu organisasi, mulai dari rekrutmen, pelatihan, penilaian kinerja, pengembangan karir, hingga pemutusan hubungan kerja. Tujuan utamanya adalah untuk memaksimalkan kontribusi karyawan terhadap pencapaian tujuan organisasi, serta menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesejahteraan dan pengembangan karyawan. Nah, sasaran utama MSDM adalah memaksimalkan produktivitas organisasi melalui optimalisasi keefektifan karyawannya dan secara simultan meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan serta memperlakukan karyawan sebagai sumber daya yang sangat bernilai bagi organisasi. Sebagai konsekuensinya, MSDM mencakup usaha-usaha untuk mengangkat kemajuan personal, kepuasan karyawan, dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Selanjutnya di sini ada elemen-elemen dasar dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, yang pertama itu perencanaan sumber daya manusia, yang kedua rekrutmen dan seleksi, yang ketiga pelatihan dan pengembangan, yang keempat penilaian kinerja, yang kelima kompensasi dan tunjangan, yang keenam kesejahteraan dan hubungan industrial, yang ketujuh pengelolaan karir. Selanjutnya yaitu peran manajemen sumber daya manusia terhadap organisasi. Yang pertama adanya pencapaian tujuan strategi organisasi. Yang kedua, menjamin ketersediaan tenaga kerja. Yang ketiga, meningkatkan kinerja organisasi. Yang keempat, mengelola perubahan dalam organisasi. Yang kelima, meningkatkan kepuasan dan keterlibatan karyawan. Yang keenam, pengelolaan hubungan industrial yang sehat. Dan yang ketujuh, pengelolaan sumber daya manusia untuk inovasi dan kreativitas. Selanjutnya, materi yang kedua, analisis dan perancangan pekerjaan. Analisis pekerjaan menurut terminologi adalah pengumpulan, penilaian, dan penyusunan informasi secara sistematis mengenai tugas-tugas dalam organisasi atau perusahaan, yang biasanya dilakukan oleh seorang ahli yang disebut job analyst. Informasi yang dikumpulkan secara lebih rinci meliputi tugas-tugas, tanggung jawab, kemampuan manusia atau human ability, dan standar kinerja atau performance standar. Perancangan pekerjaan adalah proses merencanakan, mengorganisir, dan merancang pekerjaan atau tugas agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Tujuan utama dari perancangan pekerjaan adalah untuk meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan penggunaan sumber daya, serta menciptakan kondisi kerja yang lebih baik bagi karyawan. Perencanaan
pekerjaan ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari pembagian tugas, penentuan alat yang diperlukan, hingga pengaturan waktu dan kondisi kerja. Selanjutnya di slide ini ada beberapa elemen yang terlibat dalam perancangan pekerjaan, yang dimana diantaranya yang pertama ada pembagian tugas, di mana pembagian tugas ini menentukan tugas-tugas yang spesifik yang perlu dilakukan oleh setiap individu atau kelompok. Nah, di sini yang kedua ada penataan waktu, di mana penataan waktu di sini adalah menyusun waktu yang diperlukan untuk setiap tugas dan keseluruhan proses pekerjaan. Selanjutnya yang ketiga penentuan keterampilan dan keahlian, di mana di sini mengidentifikasi keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan dengan efektif. Selanjutnya yang keempat ada desain alat dan lingkungan kerja, di mana ini adalah menyesuaikan alat ya dan kondisi fisik agar mendukung kelancaran pekerjaan. Yang kelima, kesehatan dan keselamatan kerja, memastikan bahwa pekerjaan yang dirancang dengan memperhatikan faktor-faktor keselamatan dan kesehatan. Nah, yang terakhir ada evaluasi dan pengembangan, di mana evaluasi dan pengembangan ini adalah mengukur efektivitas dari desain pekerjaan yang sudah diterapkan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Nah, materi yang selanjutnya yaitu perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematis untuk meramalkan permintaan atau demand dan penawaran atau supply SDM di masa depan. Tujuan perencanaan sumber daya manusia adalah menentukan jumlah sumber daya manusia beserta karakteristiknya masing-masing, seperti usia, pendidikan, keahlian, sifat, dan sebagainya yang dibutuhkan organisasi untuk mencapai tujuan strategik, operasional, dan fungsionalnya. Perencanaan sumber daya manusia memiliki dua komponen, yaitu ada peramalan kebutuhan dan peramalan ketersediaan. Peramalan sumber daya manusia yaitu peramalan kebutuhan atau rekrutmen forecast adalah aktivitas penentuan jumlah keterampilan dan lokasi karyawan yang akan dibutuhkan organisasi di masa mendatang dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya. Peramalan tersebut mencerminkan berbagai faktor seperti perencanaan produksi dan perubahan produktivitas. Peramalan kebutuhan akan menentukan besarnya permintaan akan sumber daya manusia. Materi selanjutnya yaitu rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah proses menemukan dan menarik para pelamar yang memenuhi syarat untuk di pekerjaan. Proses rekrutmen dimulai dari pencarian para pelamar dan diakhiri dengan masuknya surat lamaran dari para pelamar. Hasil proses rekrutmen adalah sekumpulan pelamar yang siap untuk diseleksi. Tujuan dari rekrutmen ini adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan organisasi dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan akan terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Menurut Schuyler dan Jackson pada tahun 2006, mereka mengatakan bahwa proses rekrutmen harus konsisten dengan strategi, visi, dan nilai-nilai organisasi. Proses rekrutmen harus bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif. Proses rekrutmen harus dibarengi dengan kemampuan organisasi dalam mempertahankan para karyawan terbaik. Nah, di sini ada langkah-langkah seleksi. Yang pertama itu penerimaan surat lamaran yang mana di dalamnya ada penyelenggaraan ujian, pertimbangan referensi, evaluasi medis, wawancara dengan supervisor, dan keputusan seleksi. Yang kedua ada faktor yang mempengaruhi proses seleksi.
yang di dalamnya ini ada hasil rekrutmen, ada penawaran tenaga kerja, tantangan yang etis, selanjutnya tantangan organisasional, dan kesamaan kesempatan memperoleh pekerjaan. Nah, materi selanjutnya yaitu penempatan dan pemberhentian. Penempatan dan pemberhentian sumber daya manusia atau SDM adalah dua aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan pengelolaan karyawan dalam sebuah organisasi. Keduanya memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa organisasi berjalan dengan efisien dan bahwa karyawan ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan keterampilan dan kemampuannya, serta diberhentikan dengan cara yang adil dan terhormat ketika diperlukan. Di sini penempatan sumber daya manusia. Penempatan adalah proses menentukan posisi atau jabatan yang tepat untuk karyawan berdasarkan keterampilan, pengalaman, dan potensi mereka. Penempatan yang tepat akan memastikan karyawan dapat bekerja dengan maksimal dan berkontribusi secara efektif. Ada proses penempatan sumber daya manusia yang mana di antaranya yaitu ada analisis kebutuhan organisasi, yang dimana organisasi harus mengetahui posisi yang dibutuhkan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan tersebut. Selanjutnya seleksi karyawan, dimana di dalamnya setelah melakukan seleksi dan rekrutmen, penempatan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi potensi dan keterampilan calon karyawan. Selanjutnya ada orientasi dan pelatihan, di mana karyawan yang baru ditempatkan akan melalui masa orientasi dan pelatihan untuk memastikan mereka siap menjalankan tugas yang diberikan. Selanjutnya yaitu pemberhentian. Pemberhentian adalah proses pengakhiran hubungan kerja antara karyawan dan organisasi. Pemberhentian bisa terjadi karena berbagai alasan, baik dari pihak organisasi, pemutusan hubungan kerja atau PHK, maupun dari pihak karyawan atau pengunduran diri. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pemberhentian sumber daya manusia. Yang pertama ada pemutusan hubungan kerja atau PHK, yang kedua ada pengunduran diri, dan yang ketiga ada pemberhentian dengan alasan lain. Yang pertama di sini ada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ini terjadi karena organisasi memutuskan hubungan kerja dengan karyawan biasanya disebabkan oleh alasan ekonomi, misalnya pengurangan jumlah karyawan karena restrukturisasi atau alasan kinerja karyawan tidak memenuhi standar kerja yang diharapkan. Yang kedua ada pengunduran diri, di mana pengunduran diri ini karyawan yang mengajukan pengunduran diri secara sukarela dari posisi mereka. Yang ketiga ada pensiun. Materi selanjutnya yaitu pelatihan dan pengembangan. Menurut Noe 2020, pelatihan mengacu pada upaya terencana perusahaan untuk memfasilitasi pembelajaran kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang berhubungan dengan pekerjaan karyawan, yang bertujuan agar karyawan menguasai pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang ditekankan dalam pelatihan dan menerapkannya dalam aktivitas sehari-hari. Menurut Noe juga, dalam pengembangan mengacu pada pelatihan pendidikan formal, pengalaman kerja, hubungan, dan penilaian kepribadian, keterampilan, dan kemampuan yang membantu karyawan mempersiapkan diri untuk menghadapi pekerjaan atau posisi di masa yang akan datang. Materi selanjutnya yaitu pengembangan karir. Pengembangan karir adalah proses peningkatan kemampuan kerja individu dalam rangka mencapai karir yang diinginkan. Pengembangan karir dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan kepegawaian yang dapat membantu para karyawan untuk merencanakan karir masa depan di tempat mereka bekerja, sehingga baik karyawan maupun perusahaan dapat saling mengembangkan diri dengan optimal. Pengembangan karir meliputi usaha atau proses pengembangan dari diri karyawan itu sendiri.
seperti peningkatan sikap karyawan hingga peningkatan kewenangan serta jabatannya di dalam organisasi atau perusahaan. Tujuan pengembangan karir, memiliki beberapa tujuan ya. Bisa dilihat di PPT saya. Tujuan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut ini ya. Yang pertama itu ada memberikan kepastian arah karir karyawan dalam lingkup perusahaan, meningkatkan daya tarik perusahaan bagi para karyawan yang berkualitas. Selanjutnya, memudahkan manajemen dalam menyelenggarakan berbagai program pengembangan sumber daya manusia yang selaras dengan rencana pengembangan perusahaan. Selanjutnya yaitu memudahkan administrasi kepegawaian khususnya dalam hal promosi jabatan atau mutasi karyawan. Dan yang terakhir, menyesuaikan antara kebutuhan dan tujuan yang dimiliki oleh karyawan dengan kesempatan karir yang tersedia di perusahaan saat ini dan masa yang akan datang. Nah, dengan adanya pengembangan karir, tidak hanya individu atau karyawan saja yang akan berkembang, tapi juga perusahaan tempat individu tersebut bekerja akan turut berkembang ke arah yang lebih baik. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya ambil atau referensi yang saya ambil dari materi yang saya telah paparkan tadi. Selesai sudah materi yang saya sampaikan tadi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih tahap belajar. Mohon dimaklumi Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.